Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat sekalian. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada pembahasan yang terakhir untuk materi pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi Filmora. Untuk materi yang terakhir ini, yaitu pada materi ke-8, kita sudah masuk kepada bagaimana melakukan ekspor dan share hasil edit video. Nah, yang akan kita lakukan sebagai finishing dari materi ini adalah setelah video dirasa sudah cukup bagus, lengkap, tidak ada yang kurang, maka berikutnya hasil itu kita ekspor atau share sehingga menjadi video yang bisa diputar. Baik, bagaimana teknik ekspor dan share? Ikuti tutorial berikut ini. Baik, langsung kita masuk ke Filmora. Nah, kita tes dulu beberapa tampilan untuk memastikan tidak ada masalah yang berjalan. Nah, kita coba putar dari awal seperti ini. Tidak ada masalah. Kemudian saya geser katakanlah ke posisi yang ini. Sistem tidak sama linear. Kemudian yang kedua adalah kebalikannya, yaitu menentukan sistem bergerak sama linear. Oke, tidak ada masalah. Saya geser ke paling terakhir, misalkan seperti ini. Kemudian saya klik di sini. Kita putar hasilnya seperti apa? Bagaimana menentukan sistem bergerak sama linear. Baik, semuanya berjalan dengan lancar. Kemudian saya geser terakhir sebagai penutup di sini. Ya, baik. Baik, sepertinya sudah bagus, tidak ada masalah. Baik, berikutnya kita lakukan ekspor dan share hasil video ini. Nah, maka langkahnya adalah pilih menu ekspor di sini. Baik, selanjutnya ditampilkan seperti ini. Di sini disediakan kita bisa mengekspor ke ada 5 teknik untuk mengekspor. Yang pertama ke lokal, maksudnya ini ke drive lokal di PC kita. Kemudian device ini maksudnya ke peralatan device seperti iPhone, iPad, smartphone dan lain-lain. Kemudian bisa juga langsung kita sharekan ke YouTube. Jadi langsung kita sharekan ke channel kita nanti. Tentu saja harus sign in dulu, kemudian langsung bisa mengisi titelnya apa, deskripsinya apa, dan seterusnya seperti saat kita melakukan upload video ke YouTube di channel kita. Kemudian ke situs Vimeo, kita juga bisa langsung men-share ke situs Vimeo. Caranya hampir sama dengan cara saat kita meng-share di YouTube. Kemudian ke DVD. Nah, DVD ini maksudnya ke CD, ke DVD ROM ya, sehingga bisa langsung ke CD. Baik, untuk mudahnya kita pilih lokal saja. Dalam menu lokal ini diberikan format-format yang bisa kita pakai. Umumnya kita pilih MP4, tapi bisa juga ke WMV, kemudian yang terkenal lagi misalnya ke AVI, ke MOV, kemudian ke MKV juga disediakan, ke 3GP, ke MPEG, dan juga bisa ke MP3. Artinya walaupun Filmora ini aplikasi untuk editing video, tapi difasilitasi juga untuk mengekspor ke tipe MP3, yaitu audio saja. Baik, singkat saja langsung kita pilih MP4, kemudian nama filenya nanti hasil ekspornya apa? Ini saya kasih nama misalkan project. Oke, ini project materi 8 seperti itu. Project tugas 8 seperti itu ya. Kemudian save to itu maksudnya disimpan ke folder mana? Oke, ini saya pilih di sini ke tugas 8 untuk foldernya. Kemudian seperti biasa di sini ada resolution. Ini resolusi idealnya memang biasanya ini 1920 kali 1080. Ini versi HDD ya. Tapi kita kurangi saja, kita pakai yang standar saja.
kita pakai yang settingannya kita pakai yang resolusinya itu yang 720 aja. Oke, yang ini kita pakai standar. Kalau yang ini lebih tinggi ya pakai HDD. Ini HD aja, standar 1280 720. Oke, seperti ini. Yang lainnya tidak perlu dirubah. Saya tetapkan saja. Kemudian ya oke, ini bisa pilih best, bisa pilih better ya. Ya kalau best itu yang paling bagus kualitinya, saya pilih better saja. Kemudian tetap ini tadi resolusinya ke 1280 kali 720, ini versi yang standar. Oke, yang lain-lainnya sudah saya anggap benar. Kemudian saya pilih oke. Baik, kembali ke tampilan sini. Ini ada frame rate-nya ya, bisa 30 bisa 25. Saya pilih 30 aja gak apa-apa. Kemudian nanti ini ukuran size-nya kira-kira sekian ya. Oke, lumayan besar karena durasinya sekitar 33 menit ya. Biar tidak terlalu besar di sini, untuk frame rate-nya saya pakai 25 saja. Biar nanti tidak terlalu besar. Oke, saya pakai 25 saja. Di pengaturan settingnya kita oke lagi. Nah, kita lihat akan mengurangi ke ukurannya ini jadi 1 giga ini ya. Oke, seperti ini. Baik, saya pikir cukup ini untuk pengaturannya. Kemudian kita pilih ekspor seperti ini. Maka berikutnya akan dilakukan ekspor. Oke, kita tunggu sampai ini selesai. Ini masih prosesnya berjalan 1%. Kita tunggu sampai 100% dan langsung nanti ada di sini tuh ini kan awalnya push sama cancel. Nanti ini berubah menjadi find target. Jadi kita langsung bisa diarahkan untuk menuju ke hasil filenya. Oke, mudah-mudahan tidak terlalu lama. Kita tunggu saja sampai selesai ya. Baik, ini masih 1%, ini masih berjalan. Ini time remaining-nya ya, sisanya sudah masih 40 menit lagi. Kita tunggu saja sampai berakhir. Kita perhatikan sudah dapat 96%. Insyaallah kurang 4% lagi akan finishing untuk rendernya, dan nanti kita akan diarahkan untuk membuka hasil dari ekspor video editing kita. Tunggu sebentar lagi. Masih 97%, kita tunggu sebentar. Seperti ini tampilan dari proses render atau proses ekspor dari video editing kita menjadi video yang siap diputar. Tentu saja lama dan tidaknya proses render itu bergantung kepada kompleksitas video tersebut, ya juga ya durasi dari video tersebut, juga dipengaruhi oleh perangkat dari PC atau laptop kita. Nah, semakin bagus spesifikasinya, semakin tinggi spesifikasinya, maka semakin cepat prosesnya. Baik, sebentar lagi, kurang 1% lagi akan berakhir. Kita tunggu sebentar lagi.
proses render yang sudah kita lakukan akan segera selesai. Nah, seperti ini tampilan setelah proses render itu berhasil 100%. Di sini muncul tampilan find target. Jadi kalau dipilih ini, maka akan menuju kepada tempat folder di mana tadi kita pilih dan kita siap membuka filenya. Dan kalau ini pilih close, maka akan menutup tampilan ini. Saya pilih find target saja untuk langsung menuju kepada tempatnya. Nah, ini hasilnya yang kita dapatkan. Ini cukup gemuk juga. Ternyata ini ukuran filenya 1,2 giga ya. Ini lumayan berat juga karena dengan durasi sekitar 33 menit tadi ya. Ini dipengaruhi dengan kompleksitas dari isi dari video editing itu. Baik, kita coba putar hasil videonya. Seperti inilah hasil kerja keras kita dari 5 hari ini ya, untuk mendapatkan hasil video tutorial. Oke, seperti ini cara pembukaannya. Oke, kita coba lihat hasil transisinya. Ini tampilan sebentar untuk logo dan untuk saya. Selanjutnya ini intronya, apa yang sudah disediakan aplikasinya. Terus ini countdown, dan selanjutnya langsung masuk ke videonya. Seperti itu, kita bisa menggeser di beberapa poin berjalan seperti ini. Oke, selanjutnya saya menuju ke finishing seperti ini. Kita tunggu, kita nikmati hasil kerja keras kita untuk menghasilkan video yang bisa diputar oleh anak didik kita, sehingga bisa belajar di rumah di masa COVID-19 ini. Baik, ini posisi penutup. Kemudian di sini ada tombol jempol, hasil dari penambahan elemen. Kemudian juga ada penambahan narasi di sini, berkaitan dengan disesuaikan dengan yang dijelaskan oleh guru yang bersangkutan. Bukan sistem tidak sama linear dari suatu daerah penyelesaian yang diketahui. Semoga bermanfaat, tetap semangat. Akhir kata. Nah, selanjutnya ini hasil dari ekspor video kita dengan nama seperti yang saya berikan pada proses tadi, project tugas 8. Kemudian tipenya MP4. Kemudian ini lumayan besar. Ini kapasitas atau ukuran dari filenya 1,2 giga ya. Ini lumayan besar ini karena prosesnya tadi juga lama. Nah, selanjutnya setelah video sudah berhasil kita ekspor seperti ini, selanjutnya kita upload video ini ke YouTube untuk kita sharekan kepada publik. Baik, seperti apa caranya? Kita buka masuk ke YouTube kita. Ini masuk ke browser kita. Ini sudah saya buka. Ini posisi YouTube, dan saya sudah sign in ke YouTube sesuai dengan akun saya dan sesuai juga dengan channel saya. Saya menggunakan channel ini Muara Matika. Baik, selanjutnya untuk proses mengupload file hasil file hasil ekspor tadi, pilih gambar saya di sini, kemudian masuk ke YouTube Studio. Ya, seperti ini. Saya ingin memastikan kemudian masuk ke video dulu. Nah, baik, seperti ini. Ini hasil uploadan video-video saya sebelumnya, dan berikutnya video yang materi ke-8 ini saya upload juga ke
ke channel saya yang tadi. Baik, untuk menguploadnya maka pilih ini, pilih menu buat, ini diklik. Berikutnya pilih upload video. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya nanti akan diminta file yang diupload di mana. Saya pilih aja ini. Nah, dan kemudian kita cari file tadi hasil ekspornya, dan ini filenya tadi namanya adalah project tugas 8. Nah, berikutnya di open, nanti setelah open akan masuk di sini dan nanti akan diminta judul dari videonya apa, berikutnya yang akan diupload ke YouTube, kemudian diminta deskripsi, juga bisa ditambahkan hashtag dan lain-lain. Nah, baik sobat, saya tidak melanjutkan proses ini menggunakan mengupload dengan cara seperti ini, tapi saya akan saya pikir insya Allah pemirsa sekalian, sobat sekalian sudah biasa ya mengupload dalam proses seperti ini. Dan dalam proses ekspor dan share untuk materi 8 ini, saya akan menunjukkan proses untuk share-nya langsung ke YouTube dari menu ekspor yang ada di file di aplikasi Filmora-nya. Jadi ini saya cancel saja, tidak saya lanjutkan. Nah, jadi silakan nanti diekspor lagi sobat untuk proses yang ini apabila belum paham. Atau bisa nanti ditanyakan di channel saya ini untuk proses lebih lanjut untuk memproses upload seperti ini. Saya tutup saja, kemudian saya masuk lagi ke Filmora. Oke, saya buka lagi Filmoranya dan saya akan melakukan share langsung ke YouTube dari menu ekspor pada Filmora ini. Seperti biasa, untuk masuk ke menu ekspor bisa melakukan dua cara di sini. Di sini ada menu ekspor juga bisa dilakukan, bisa tinggal dipilih. Ini sebenarnya sudah diarahkan di sini. Jadi kalau pilih create video ini nanti akan mengekspor ke lokal, ke drive lokal, ke PC kita. Sedangkan kalau ke export to device ini ke perangkat seperti Android, Apple, iPod dan seterusnya. Kemudian kalau upload ke YouTube, nah inilah yang akan saya tunjukkan. Jadi dari hasil proses kita editing, kemudian hasil akhir itu langsung diupload ke YouTube tanpa kita ekspor dulu ke drive lokal atau PC kita. Kemudian juga di sini disediakan juga upload ke Vimeo, ke web video Vimeo. Kemudian juga bisa langsung di di copy ke DVD. Baik, saya pilih yang dari menu saja, menu ini saja. Ekspornya, dan nanti tampilannya akan sama dengan tampilan yang di menu tadi ya, di menu ekspor. Jadi ada lokal. Nah, ini lokal ini yang tadi bisa kita pilih. Lokal kali ini banyak sekali jenis tipe videonya. Kemudian device tadi yang di awal ada bisa ke iPhone, ke iPad, ke Samsung Galaxy dan seterusnya. Kemudian ke YouTube. Nah, disinilah yang akan saya bahas. Artinya saya akan langsung men-share hasil dari editing video kita menggunakan aplikasi Filmora. Ini ada Vimeo, nanti bisa sobat sekalian explore sendiri ke ini DVD. Baik, saya tunjukkan yang detail untuk proses men-share langsung hasil editing video kita ke YouTube. Baik, di sebelah kiri di sini ada logo YouTube. Kemudian tentu saja sebelum kita memproses ya, kelengkapan lainnya kita sign in dulu. Kita masuk dulu ke YouTube-nya. Baik, saya pilih menu sign in dulu. Baik, ditunggu. Nah, baik, ini masuk ke YouTube. Kita tunggu sebentar. Baik, kita diminta login di sini, maka kita masukkan email yang dipakai pada akun YouTube kita. Baik, saya ketikkan email saya yang saya pakai di akun YouTube ya. Kemudian saya pilih berikutnya. Sebentar, ini ada kesalahan ketik. Ini seharusnya Gmail ya, kurang L-nya ya.
Baik, setelah klik berikutnya lagi, nah berikutnya akan masuk dan dimintai passwordnya. Baik, saya masukkan saja passwordnya. Oke, saya cek takut ada kesalahan. Ini ada kesalahan. Oke, seperti ini. Baik, setelah dirasa passwordnya benar, langsung klik berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan sign in. Nah, di sini ada penegasan untuk security, keamanan ke ponsel untuk mengkonfirmasi. Nah, oke, ini sudah masuk. Nah, kemudian dari akun email tadi yang saya masukkan, saya punya channel lebih dari satu, sehingga diarahkan oleh Filmoranya untuk memilih channel yang akan dipakai nanti untuk tempat hasil share video kita tadi. Saya pilih yang Muaramatika ini. Oke, selanjutnya ada penegasan di sini seperti ini. Kita abaikan saja, langsung izinkan ya. Kita izinkan, maka nanti Filmora bisa mengakses akun atau channel kita di YouTube. Baik, selanjutnya diperhatikan di sini bahwasanya kita sudah login di sini, terbukti dengan di sini sudah muncul Muaramatika channel saya. Nah, selanjutnya kita isi seperti kita mengisi saat mengupload suatu video di YouTube. Nah, pertama titelnya apa? Titelnya ini misalkan saya tulis video. Oke, video. Saya pakai huruf besar semua. Video pembelajaran dengan Filmora. Oke, dengan Filmora. Ini materi 8 ya. Saya tulis aja di sini judulnya, langsung ke teknik, atau langsung aja nih ekspor dan share gitu aja. Ekspor dan share. Ekspor, tulisannya salah ya. Ekspor. Oke, seperti ini. Ini judulnya. Misalkan katakanlah video pembelajaran dengan Filmora ya, ekspor kurang S-nya dan share ya. Nah, selanjutnya di sini ada deskripsi ya, kita bisa mengisikan di sini. Saya ganti yang sudah ada, misalkan saya rubah dengan TOC misalkan, kemudian Sagusanov Filmora seperti itu. Kemudian di sini saya berikan misalkan tanda teknik, langsung aja ini teknik ekspor dan share seperti ini. Selanjutnya bisa ditambahkan hashtag ya, misalkan sini saya tambahkan Filmora ini, kemudian saya tambahkan lagi misalkan Sagusanov seperti ini. Saya tambahkan lagi misalkan program linear, karena materi yang saya sampaikan di video itu adalah program linear. Oke, misalkan itu aja. Kemudian teks. Nah, ini teks ini juga bisa kita rubah sebenarnya ya, atau dibiarkan aja, nggak apa juga ya. Saya biarkan aja yang ini. Kemudian size-nya di sini diperkirakan nanti seperti ini, sekian ya, ini lumayan besar ya, 2,4 dengan durasi 33 menit lebih 13 detik ya.
Kemudian kita ke sebelah kanan, di sini ada quality-nya ya. Ini quality-nya 1920 kali 1080 pixel, ini kualitas HDD ya. Saya pilih yang HD saja biar gak terlalu berat. Saya pilih yang resolusinya yang ini aja, yang standar aja HD ya. Standar HD itu biasanya 1280 kali 720 pixel. Kemudian juga biar tidak terlalu lama, untuk frame per secondnya ini saya rubah 25 saja biar gak terlalu berat dan lama nanti prosesnya, karena lumayan besar tadi, size-nya sekitar 2,4. Kemudian ini juga ini 1000 ya, 10.000 ya. Ini saya ganti 5000 kbps aja untuk bitrate-nya. Nah, sekali lagi biar tidak terlalu lama prosesnya. Yang untuk proses ini saya biarkan saja. Kemudian untuk quality-nya saya pilih better ya di sini, tengah-tengah. Ini ada good, ada better, ada best. Oke. Selanjutnya saya pilih oke. Nah, kemudian kategorinya di sini boleh kita cek ada apa aja kategorinya. Sini ada film, animasi, musik. Kita coba cari yang pas ya. Ada film, ada auto, musik, sport ya. Ini kita cari yang pas apa dia. Oke, kita cari lagi. Ini ada education ya. Ada education. Nah, saya pikir yang tepat kategorinya adalah education. Kenapa? Karena isi dari video itu adalah video pembelajaran ya. Baik, selanjutnya untuk privasinya ini pilih public saja. Ini kalau dipilih privat justru ini nggak bisa dibuka oleh public, maka ini dipilih public. Selanjutnya pilih ekspor. Nah, kemudian yang ini dibiarkan saja otomatis, yang ini tidak usah dihilangkan centangnya. Baik, kita pilih menu ekspor, maka selanjutnya akan diproses video kita dari PC hasil dari editing tadi ke channel yang sudah tadi saya pilih, yaitu channel Muara Matika punya saya. Kita tunggu, dan lama cepatnya ini bergantung tadi kepada size dari videonya tadi. Lumayan lama tadi videonya karena ukurannya tadi sekitar 2,4, tetapi tadi sudah saya kurangi dengan mengurangi resolusi dan FPS-nya, sehingga nanti akan kurang dari 2,4. Kita tunggu, ini prosesnya memang agak lama, mungkin sekitar 45 sampai 1 jam ya. Di sini ada konfirmasi, kita biarkan aja, nanti kalau selesai ada sound reminder, ada pengingat, suara pengingatnya. Kita biarkan saja, dan untuk ini ya kita biarkan, nanti kita percepat saja untuk proses videonya nanti setelah kira-kira nanti 95 atau sampai 98, nanti baru kita langsung lanjutkan videonya biar tidak terlalu lama untuk proses menunggunya. Jadi proses yang ini saya push dulu, nanti kita lanjutkan setelah sampai ke angka 95 atau angka 98%. Seperti itu, sobat sekalian. Sobat sekalian, perlu diperhatikan bahwa kalau prosesnya menggunakan ekspornya langsung ke YouTube, di prosesnya ini ada 2 tahapan sepertinya. Jadi yang pertama ini proses converting filenya dulu. Ini terlihat dari sini bahwasanya ini sudah proses mengakhiri. Kemudian ini posisinya sekarang adalah 49%. Jadi totalnya masih 49%. Jadi artinya ini masih proses converting file. Jadi kalau pada ekspor biasa itu istilahnya render. Dia masih merender dulu atau mengconverting filenya dari project
aplikasi Filmora ke MP4 dengan resolusi dengan kualitas yang kita pilih. Sehingga dalam proses ini memang yang diperlukan sebenarnya tidak menggunakan internet. Nah, tapi sekarang ini sudah masuk ke 50% yang kedua. Ini baru proses, perhatikan ini sahabat sekalian. Nah, ini baru proses upload video to internet. Jadi proses yang sebelumnya tadi yang 50% pertama itu proses masih pada converting filenya atau rendernya. Baru 50% berikutnya ini proses upload ke internetnya, masuk ke channel YouTube kita. Sepertinya untuk yang proses kedua ini tidak selama proses 50% yang pertama, karena kalau kita coba biasanya dengan mendownload merender dulu jadi file, kemudian kita upload, itu biasanya proses uploadnya tidak terlalu lama walaupun filenya itu 1,2 giga tadi ya. Sehingga memang untuk proses upload itu yang paling menentukan adalah jaringan internetnya. Semakin bagus jaringan internetnya, maka semakin cepat prosesnya. Ya, tentu saja tetap size atau ukuran filenya tetap berpengaruh. Baik sobat sekalian, kita tunggu untuk proses upload video ke internetnya 50% berikutnya sampai nanti total 100%, maka selesai sudah proses ekspor dan share file hasil editing kita. Baik, berikutnya karena masih lama untuk proses menunggu untuk 100%, ini proses mau upload masih 52%, maka untuk video tutorial proses ekspor dan share ini saya push dulu. Nanti kita lanjut lagi setelah sampai di kisaran 95 atau 98%. Baik sahabat sekalian, kita perhatikan lagi, ini posisinya sudah 99%, tinggal 1% lagi, maka proses upload video ke internet ke channel YouTube kita akan selesai. Memang dalam proses render ini yang lama, jadi butuh kesabaran sobat sekalian apabila memang videonya durasinya panjang. Kita tunggu sebentar lagi sampai 100%. Nah, apabila kita menggunakan seperti ini sudah selesai sobat ya. Ini sudah 100%, maka berikutnya kita diberikan dua pilihan ini sebenarnya. Ini ada link, artinya sudah selesai masuk ke YouTube-nya. Ada linknya, ini bisa kalau diklik ini maka langsung masuk ke proses view-nya, tampilannya. Yang ini nggak apa-apa, nggak kita copy, nggak kita ambil dulu, nggak apa-apa, karena nanti kita bisa membuka langsung di channel kita dan akan sudah ada hasil upload ke channel yang kita pilih sebelumnya. Selanjutnya kita kalau pilih OK, maka akan selesai proses itu. Dan satu lagi ini yang bagus, ternyata sekaligus dengan memilih ini find target, maka kita juga sudah bisa menyimpan hasil dari editing video kita itu ke file ya. Baik, dalam hal ini saya pilih aja yang find target saja. Kita lihat seperti ini. Nah, ternyata di sini selain video tadi sudah diupload ke internet, ke YouTube di channel kita, dan di sini juga sudah masuk ke drive lokal kita di komputer kita, di folder ini ya, user, kemudian nama komputer kita, di dokumen, kemudian ada
Wondershare Filmora 9, kemudian ada upload. Nah, di sini prosesnya. Jadi ini sudah offline, jadi nah ini sudah milik kita, ini di offline-nya tipenya MP4 dan besar dari size-nya memang besar ya, 1,2 GB, kemudian dengan panjang durasi waktunya 33 menit 13 detik. Baik, selanjutnya saya lihat yang ini sudah selesai ya, maka ditutup aja, prosesnya sudah selesai. Kemudian ini saya kecilkan saja, kita lihat hasil di YouTube kita, di channel kita. Ini saya refresh, maka kita lihat apakah sudah masuk ke YouTube Studio kita. Nah, jadi ini prosesnya ternyata ini masih diproses di sini, belum selesai. Ini masih 95% diproses ya. Karena memang tadi itu sobat, karena memang tadi filenya sangat ya lumayan besar lah, 1,2 GB dengan durasi 33 menit. Maka ternyata setelah tadi diproses padahal sudah selesai, tetapi ternyata di sini belum selesai ke proses upload YouTube-nya. Jadi kita tunggu saja sampai 100%. Ini sudah 99%. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah selesai. Ini saya refresh lagi, kita lihat. Nah, ini sudah selesai. Nah, seperti ini. 33-14 menit durasinya. Dan selanjutnya apabila kita bisa memutar video ini seperti ini, maka ini hasilnya. Video yang sudah kita ekspor sekaligus kita share. Ini hasilnya. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya apabila kita mau mengambil link share-nya, kita bisa mengambil di sini. Ya, pilih bagikan, kemudian salin link di sini. Dan berikutnya kita share link tersebut ke Telegram atau ke WhatsApp. Baik, ini saya tutup. Kemudian selain itu juga apabila kita butuh mengedit, jadi saat tadi kita melakukan ekspor dan share di YouTube, ini ternyata menunya tidak selengkap apabila kita mengupload langsung dari channel kita. Biasanya kan kalau kita mengupload itu ada channel ada namanya thumbnail ya. Itu tadi dalam proses YouTube-nya belum ada, maka kita bisa menambahkan saat di sini. Nah, cara menambahkannya gimana? Kita masuk aja ke menu edit. Di sini ada gambar pensil, atau bisa juga dari sini sebenarnya. Ini edit judul dan deskripsi ya. Tapi saya pilih yang menu yang ini aja. Pilih edit yang detail aja. Oke, judul yang saya berikan tadi ini sudah ada di sini. Kemudian ini sudah masuk juga untuk deskripsinya. Kemudian ini ada menu thumbnail. Nah, ini yang tidak ada di saat kita langsung share di YouTube di menu ekspor Filmora. Maka saya tambahin di sini thumbnail. Klik saja ini. Kemudian dipilih misalkan ini sebagai thumbnailnya, maka kita sudah menambahkan thumbnail. Tanpa thumbnail sepertinya kurang pas sebuah video ya, karena nanti tampilannya tidak kurang bagus, karena nanti thumbnail ini yang tampil awal saat orang mau membuka suatu video kita. Kemudian dilengkapi juga di sini beberapa menu di sini, misalkan ini bahwa video itu tidak untuk anak-anak. Kemudian ini biarkan saja prosesnya seperti itu. Kemudian cukup untuk prosesnya. Ini kemudian ini hasilnya, kemudian ini kualitasnya, kemudian ini visibilitasnya ke publik sudah oke. Kemudian ini juga ada playlist. Playlistnya kita bisa memilih di sini ada Filmora.
Oke, kemudian untuk yang lain-lainnya sementara bisa diabaikan dulu. Baik, selanjutnya kita pilih simpan. Nah, ini setelah langkah ini maka proses upload ke channel kita sudah sukses ya. Berikutnya kita bisa masuk lagi ke video kita, kemudian silakan bisa diputar dulu kemudian diambil linknya, atau bisa mengambil langsung linknya di sini. Nah, dapatkan link yang bisa dibagikan. Baik, seperti itu sobat sekalian, proses finishing dari video pembelajaran kita, membuat video pembelajaran menggunakan Filmora, proses untuk mengekspor dan men-share. Demikian, dengan berakhirnya materi ke-8 ini, maka semua materi sudah selesai. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.